Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ketemu lagi kita pada pembelajaran akidah akhlak pertemuan kedua. Nah, pertemuan kemarin kita telah membahas tentang mengapa kita harus mengimani kitab-kitab Allah, baik itu Al-Quran, Injil, Taurat, maupun Zabur, terutama keberadaannya, dan bagaimana kita dapat mengimani Al-Quran serta mengamalkannya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah, Rasul penerimanya, sejarah diturunkannya, dan ayat Al-Quran yang menyebutkannya. Yang pertama, kita mulai dari kitab Allah yang turun paling awal, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu Bani Israel, pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, kitab ini dikenal dengan isinya yaitu The Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan, yang berisi atas asas-asas keyakinan atau akidah, asas-asas kebaktian atau syariat. Nah, kitab ini dalam Al-Quran itu disebutkan juga dalam surat Al-Isra ayat 2, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kalian mengambil penolong selain aku. Adapun fungsi diturunkannya kitab Taurat adalah sebagai petunjuk bagi Nabi Musa dan bagi Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, untuk meyakinkan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, agar manusia hanya menyembah Allah saja. Yang ketiga, agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak. Yang keempat, agar manusia tidak berlaku kasar, curang, dan dusta. Dan yang terakhir, untuk menghindari perbuatan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan setelah kitab Taurat, yaitu pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Allah, Nabi Daud alaihissalam. Nah, dalam Al-Quran, kitab ini tercantum pada Quran Surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, Zabur ini juga disebut sebagai Mazmur, yang berisi 150 nyanyian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kemudian ada zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, kitab Zabur ini diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam, dan juga sebagai kabar gembira bahwa bumi ini diberikan kepada hamba yang soleh. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Nah, kitab ini tercantum dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46, yang artinya, dan kami ringankan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam agar menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Kitab Injil ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar gembira.
Nah, isi yang terkandung dalam Injil ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Jika kitab Taurat mengajarkan tentang tauhid, kemudian Zabur mengajarkan tentang pujian atau zikir. Nah, kalau Injil ini mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari kekotoran nafsu duniawi. Atau dengan kata lain, Injil mengajak manusia untuk hidup zuhud, yaitu pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang terakhir, sebagai penutup dan penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, kitab ini diturunkan kepada Khotamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Nah, nama Al-Quran ini terkandung juga dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya yaitu, tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Nah, selain itu, terdapat juga nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian ada Al-Furqan, yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1. Ada juga Al-Dzikr, yang terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. Ada juga Al-Huda, yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian An-Nur, yang terdapat pada surat An-Nur ayat 40, dan Al-Bayyinah, yang terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 1. Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, kita membacanya itu bernilai ibadah. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua firman Allah itu yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, karena ada juga yang namanya hadis qudsi. Nah, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, isi pokok kandungan Al-Quran ini mencakup tauhid, ibadah, janji dan ancaman, hukum-hukum dan peraturan, kemudian ada juga kisah dan riwayat. Tauhid ini yaitu mengesahkan Allah, kemudian ibadah itu semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah. Dan janji dan ancaman itu janji pahala atau kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman berupa siksa bagi orang yang berbuat kejahatan. Dan hukum-hukum dan peraturan itu yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun hidup di akhirat atau kepentingan akhirat. Dan yang terakhir, kisah dan riwayat itu adalah kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun orang-orang yang ingkar pada Allah, untuk menjadi iktibar dan suri tauladan bagi umat setelahnya, sehingga kita sebagai umat sekarang ini bisa mengambil hikmah dan ibrahnya. Nah, videonya sudah selesai nih. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, hari ini sudahkah kalian membaca Al-Quran? Membaca dan mempelajari Al-Quran itu merupakan salah satu bentuk implementasi keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah. Karena apa? Kita sebagai umat Islam, pedoman kita atau kitab kita yang harus kita jadikan landasan hidup itu adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain yang menjadi utamanya. Jadi, kita hendaknya rajin membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Karena apa? Membacanya saja itu bernilai ibadah. Karena materinya sudah selesai, apabila kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan setelah menonton video ini, kalian bisa menuliskan pertanyaannya atau mengutarakannya di kelas dan mendiskusikannya bersama teman-teman dan guru di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau kata-kata yang kurang jelas. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, kita bersama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.